Kalifataram. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian mengenai identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Penelitian ini dilakukan untuk memahami dinamika perkembangan kota, khususnya terkait transformasi guna lahan dan dampaknya terhadap tata ruang kota. Presentasi ini dilatar belakangi oleh berdasarkan teori Doxiadis tahun 1968. Perkembangan kota terjadi melalui dua proses utama, pertumbuhan berupa perluasan fisik dan transformasi berupa perubahan fungsi struktural. Transformasi ini melalui 4 tahapan berurutan, dimulai dari penetrasi di mana fungsi baru mulai masuk, kemudian invasi dengan serbuan fungsi baru yang lebih masif, lalu dominasi di mana fungsi baru menguasai kawasan, dan suksesi dengan pergantian fungsi sepenuhnya. Kami mengidentifikasi 3 masalah utama di Kota Bandung. Pertama, transformasi tidak terkendali di mana perubahan fungsi lahan terjadi tanpa mengikuti pola yang terencana. Kedua, ketidaksesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang. Ketiga, dampak lingkungan yang signifikan akibat perubahan fungsi lahan ini. Transformasi ini membawa dampak sosial ekonomi yang serius, termasuk meningkatnya biaya hidup, displacement masyarakat asli, dan ketimpangan ekonomi antar wilayah. Agensi penanganan sangat tinggi mengingat kemacetan yang terus meningkat, tekanan infrastruktur yang ada, dan ancaman krisis ekologi yang nyata. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian guna lahan dan kegiatan melalui pemahaman sistem dan karakteristik guna lahan. Secara spesifik, kami menargetkan 3 sasaran. Identifikasi karakteristik guna lahan di 6 wilayah pengembangan, identifikasi variasi kegiatan guna lahan, dan identifikasi karakteristik kegiatan yang berkembang. Penelitian ini dilakukan di 6 wilayah perkembangan di Kota Bandung yang mencakup wilayah perkembangan tengah, utara, selatan, timur, dan Bojong Soang. Metode pengumpulan data meliputi survei lapangan, wawancara mendalam dan stakeholder, dan analisis data sekunder dari BPS dan RDTRX. Periode penelitian berlangsung selama 6 bulan. Hasil penelitian menunjukkan pemukiman mendominasi 42% dari total guna lahan, terutama di wilayah perkembangan timur. Komersial penyusul dengan 28%, terkonsentrasi di wilayah perkembangan tengah yang memprihatinkan. RTH hanya mencapai 9%, jauh di bawah standar minimal 30%, dan mengalami penurunan 2% dalam 5 tahun terakhir. Kami menemukan variasi kegiatan yang menarik di kawasan komersial. Jalan Riau didominasi fashion dan retail. Jalan Dango berkembang sebagai pusat kuliner dan kreatif, sementara Braga menjadi kawasan wisata heritage. Di pemukiman muncul home industry seperti konveksi dan produksi makanan. Analisis kesesuaian menunjukkan 30% guna lahan tidak sesuai dengan RDTRX. Jenis ketidaksesuaian tersebut sebesar industri di zona pemukiman sebesar 15%, diikuti komersial di zona RTH 12%, dan pemukiman di zona lindungi 8%. Ketidaksesuaian ini berkontribusi langsung terhadap banjir, kemacetan, dan degradasi lingkungan.
Berdasarkan temuan tersebut, kami merekomendasikan tiga pendekatan strategis. 1. Aspek regulasi melalui penegakan hukum dan revisi RDTR. Kedua, aspek partisipasi dengan melibatkan masyarakat dan dalam perencanaan. Yang ketiga, aspek teknis berupa penambahan RTH dan revitalisasi kawasan tidak sesuai. Dari penelitian ini, kami menyimpulkan: pertama, transformasi guna lahan berlangsung dinamis. Kedua, terdapat ketidaksesuaian signifikan 35% dengan RDTRF. Ketiga, variasi kegiatan dipengaruhi transformasi ekonomi. Keempat, diperlukan integrasi kebijakan dan partisipasi publik. Kelima, identifikasi karakteristik membantu mitigasi dampak negatif. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Saya terbuka untuk pertanyaan dan diskusi lebih lanjut. Terima kasih.